Ini kan dalam Lukas 16:17 itu kan tak satu iota pun hukum Taurat itu dibatalkan. Lebih mudah bumi dan langit lenyap daripada hukum Taurat itu ditiadakan. Nah, sementara dalam Efesus 2:15, dengan matinya Kristus sebagai manusia, maka ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala ketentuannya. Tentunya kontradiktif. Nah, begini Bang Rostrum, kita korelasikan dengan Al-Quran. Nah, yang punya otoritas untuk menggenapi hukum Taurat ada Yesus. Tentunya yang punya otoritas untuk membatalkan ada Yesus, bukan Paulus. Nah, ketika kemudian ada pengakuan oleh Paulus bahwasanya telah dibatalkan, tentunya ada nubuatan. Sama dengan Al-Quran tentang pemindahan Ka'bah, pemindahan kiblat. Makanya ini selalu dipriming oleh Kristen. Tentang ayat yang dinasa, ayat yang digantikan. Digantikan bukan dalam artian ditiadakan, tapi diberikan dalil yang lebih pas. Nah, yang menjadi tolak ukurnya adalah, pertama, Allah yang membuat satu hukum, Allah yang punya otoritas untuk mengganti. Satu contoh, dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah 132. Di situ saya kulus sufaha'u minan nasi mawallahum ang kiblatin lati kunta alaiha. Dulu, kiblatnya orang Islam mengarah kepada Yerusalem, ke Al-Quds. Ini pernah dengar? Kemudian, inilah yang selalu dipriming oleh Kristen. Kenapa diganti, pindah ke Ka'bah? Di mana datanya? Makanya datanya ada dalam surah Al-Baqarah 136. Pada naro takalluba wajhaka fis sama. Kami melihat engkau, wahai Muhammad, mengadahkan wajahmu ke atas langit untuk beribadah. Karena caranya orang-orang pagan beribadah adalah mengadahkan tangan wajahnya ke atas langit, maka takalli wajhaka fis sama fala nuwalliyannaka qiblatan tardaha, maka kami palingkan wajahmu kepada arah kiblat engkau cintai, yaitu ke arah Masjidil Haram. Berarti Allah yang punya otoritas untuk menetapkan satu hukum, berarti adalah pula yang punya otoritas untuk mengganti hukum itu. Nah, dalam Kristen, dalam Bible, Yesus menggenapi hukum Taurat, bahkan tak satu iota pun hukum Taurat itu dihilangkan walaupun bunyi lam. Nah, kenapa Paulus membatalkan dengan segala ketentuannya? Ini yang menjadi persoalan. Nah, yang menjadi tanda tanya di sini Bang Rostrum, adakah kemudian nubuatan daripada Yesus tentang pembatalan hukum Taurat itu? Tidak ada sama sekali. Yang kedua, ketika Kristen hadir mengatakan dibagi atas 3 seremonial, sipil dengan hukum yang tadi. Nah, puncaknya ada dalam 1 Yohanes 2 nomor 6. Pernah baca Bang Rostrum? Barang siapa yang mengaku aku hidup di dalam dia, maka dia harus hidup sama seperti Kristus hidup. Ketika Yesus disunat pada hari ke-8, tentunya orang Kristen harus sama seperti Yesus itu disunatkan. Ketika Yesus mengharamkan babi sebagaimana Imamat 8 nomor 7, Imam 11 nomor 7, tentunya Kristen harus hidup sama seperti Kristus hidup. Bagaimana secara Yesus beribadah? Nehemia 8 pasal 7. Berdiri, mengangkat kedua tangan, seraya mengatakan Allah Maha Besar, kemudian diikuti oleh orang mengatakan amin, kemudian sujud. Maka Kristen harus mengikuti itu. Yang keempat adalah sebagaimana Mazmur 57, bagaimana orang-orang terdahulu yang diajarkan Yesus, yaitu beribadah masuk ke dalam bait suci dan menghadap ke Baitullah, maka itu yang harus dilakukan oleh Kristen sebagaimana 1 Yohanes 2 nomor 6. Barang siapa yang aku hidup di dalam dia, maka dia harus hidup sama seperti Kristus hidup. Apakah sekarang Kristen hidup sama seperti yang hidup seperti Yesus itu siapa? Ternyata yang hidup seperti Kristus hidup ternyata agama Islam, bre. Bukan Kristen. Puncaknya di situ. Kenapa? Jadi secara otomatis kita bisa menyimpulkan yang menyesatkan orang Kristen adalah Kristus palsu dan Rasul palsu. Kristus palsu dilegitimasi oleh Paulus. Nah, sementara Paulus juga adalah Rasul palsu karena tidak ada legitimasi daripada Tuhan Allah atau Yesus tentang kerasulan Paulus. Bermunculallah Rasul palsu, berarti nyatalah apa yang dibacakan Bang Pandi tadi tentang Matius 24. Pasal 3-5, waspadalah kepada penyesat yang akan datang kepadamu untuk menyesatkan banyak manusia dengan cara menggunakan namaku. Akulah Mesias. Nah, yang bertemu dengan Paulus ketika perjalanan ke Damsyik, akulah Mesias siapa? Nah, disitulah pertama kalinya Paulus mengangkat dirinya menjadi rasul, membuatlah sebuah aturan-aturan dengan cara menggantung Tuhannya di kayu salib dengan cara penebusan dosa, yang menjadi pertanyaan pula.
Paulus mengajarkan konsep penebusan dosa dengan cara menggantung Yesus di kayu salib, sementara Yesus mengajarkan pertaubatan. Matius 18 nomor 3, bertobatlah kalian, dan barang siapa yang tidak melakukan pertaubatan, maka tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Itu ajaran Yesus. Bagaimana Adam dulu bertobat kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka Allah menerima tobat Adam alaihi wassalam, berarti tidak ada lagi dosa waris dan tidak ada lagi istilah Tuhan turun untuk menebus dosa manusia, karena itu adalah doktrin palsu dari Tuhan. Lanjut Bang Pandi. Ya lanjut, ada Ustadz Felix ngobrol-ngobrol aja sama Bang Rostrom. Tadi Silakan kita ditanggapi Bang Rostrom, diberikan sudah masukan lama atau tanggapan. Ya, sudah lama tadi saya ngobrol sama Pak Pastor ini. Silakan Ustadz Felix lagi, atau kalau mau naik silakan Ibu Darni. Kalau saya Bang Rostrom lebih suka ditanya. Saya lebih suka ditanya kalau saya. Main ini kalau Bu Darni ini cocok ini. Aku tukang mambel Bali aku Pak Pendeta. Biar kubal Bali dulu si Pandi. Sama siapa? Biar kubal Bali. Tentang hukum Taurat. Ya, biar kubal Bali. Bentar ya. Kalian dulu ngomong, biar ku pasang dulu alat perangku ya. Biar ku pasang dulu alat perang. Oke, Bu Darni nemenin saya ya. Oke Pak. Oke, temanya saya, temanya apa kaitan perjanjian lama kitab Yahudi dengan Kristen? Silakan. Iya, tunggu dulu. Ku persiapkan dulu alat-alat perangku. Ini soundcard apalah. Kalau hanya biasa nggak kedengaran. Ntar ya. Biar ku pindahin dulu ke luar. Repotnya. Sudah tutup pintu belum Bu Darni? Nanti ada yang masuk. Belum, bengkel belum Pak Pendeta. Bengkel nanti sampai jam 11. Puji Tuhan ya, puji Tuhan lancar, iya, puji Tuhan. Iya Pak. Biasalah, supaya bisa bertahan hidup Pak. Yang ada di atas silakan poll kami. Tes Bang Pandi, ini dari tempatku atau dari mana ya? Apanya Pak Pastor? Aman. Oh aman ya, oke. Ya nanti kalau saya berbeda pandangan sedikit dengan Bu Darni, mungkin Bu Darni harus memaklumi karena pijakannya agak berbeda. Udah masuk? Nah, ya keren sekali songkatnya, kayak di dalam toilet aja Bu Darni. Ini soundcardnya yang murah-murah. Mau ku ganti nih yang agak lebih bagus. Ku kumpul dulu hepengnya. Ngumpul hepeng dulu. Ustadz Felix ini kayaknya nge-lag jaringannya. Ustadz Felix monitor, Ustadz Felix. Itu nge-lag kayaknya, nge-lag. Loh, ya, teman-teman. Kok keluar? Enggak, aku turunkan baru naikkan lagi. Signal beliau. Signalnya itu bermasalah. Nah, itu udah. Signalnya tadi ya? Iya. Iya, sinyal ini yang bermasalah. Lanjut. Baik, dah, ayo lanjut yuk. Selamat malam dulu semuanya ya, Pak Pendetaku dan Bang Handi, Pak Ustadz, Peli. Selamat malam. Iya, panggil Bang Felix saja. Ya lebih seru Panggil kalau open cam semua, itu lebih seru. Kalau bertiga Enggak mau aku. Enggak lah, Bu Darni, udah tua. Bu Darni, Enggak lah. Bu Darni, Bu Darni. Iya. Tadi karena memanggil saya memakai gelar, jadi saya membalasnya dengan Tuhan sertamu, Bu Darni. Iya. Terima kasih Pak Pendeta. Aku kalau melihat
Pak Pendeta, para Pak Pendeta, aku sangat menghormati. Walaupun berbeda-beda, yang penting Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah itu dia. Masalah yang lain-lain itu nanti setelah sudah kita belajar di sini, barulah kita tahu nanti mana sebenarnya pengikut Elohim yang sebenarnya. Ada ayatnya. Pengikut ya, jangan kita lihat dari agamanya ya. Kalau agama Advent, agama HKBP itu manusia yang buat nama itu. Tetapi apakah Advent itu seturut dengan ajaran Yesus? Apakah HKBP dan yang lain teman-teman kita itu seturut dengan ajaran Yesus? Itulah kebenaran ya. Begitu. Ini dia ciri-cirinya bahwa kita adalah pengikut Yesus sebenarnya. Yaitu terdapat di dalam 1 Yohanes 2 ayat 3. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Elohim, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Itulah 10 hukum. Yang kedua, 2 aja ayatnya. 1 Yohanes 2 ayat 4. Barang siapa berkata aku mengenal Elohim, tapi ia tidak menuruti hukum-hukumnya yang 10 itu, ia adalah seorang pendusta. Ya udah, itu aja. Kalau sudah kita ikutin itu, semua kita adalah umat-umat Elohim, gitu. Halo Pak Ustadz Tata, selamat malam. Bagaimana Pak Pendeta? Sama kita? Assalamualaikum. Selamat malam, Bu Darni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Open cam itu dari open cam. Janganlah, nggak mau aku. Pantang. Silakan dilanjut. Aku kan Tata udah dengan kalian Ibu tahu Darni. wajahku. Udah bosan ya kalian melihat wajahku, udahlah. Ya kan Pak Pendeta? Gitu. Ibaratnya kalau aku salah ucap, udah bisanya kalian ambil aku di depan BRI Pancur Batu. Mana tahu aku menghujat ya kan salah-salah kata. Udah dapat kaliannya aku. Depan BRI Pancur Batu. Itulah tokoku, Miosban. Nah, itu gampang. Kalau salah kata itu dimaafkan itu. Kalau itu nggak boleh, salah kata dimaafkan. Lanjut. Oke. Apa tadi kita? Hubungan. Yang mau kita bahas. Silakan Ustadz Tata masuk. Ustadz Tata, saya sudah tadi dengan siapa tadi itu. Saya izin mute dulu. Dua lawan dua. Ya, tidak apa-apa. Kita berdua, Bu Darni dengan Bang Rustum berdua. Gitu. Gantian kita, ayo. Apa temanya? Aku yang buat tema gimana? Aku ya, yang buat tema. Apa hubungannya kitab Taurat dengan Kristen? Tadi udah dibahas temanya itu. Oh, udah. Silakan Bu Darni. Oke, ya. Mantap itu, Hubungannya hukum Taurat dengan Kristen? Ya, kita adalah umat Tuhan. Wajib kita ikut dengan hukum itu. Apalagi yang menulis itu adalah Elohim sang pencipta langit dan bumi. Siapa yang berani menukar-nukar hukum, itu adalah pendusta. Ini katanya di dalam 1 Yohanes berapa tadi? 1 Yohanes 2 ayat 3 dan 1 Yohanes 2 ayat 4. Siapa yang menukar hukum, yang tidak mengikuti hukum, dia adalah seorang pendusta. Nah itu. Jadi harus kita turut. Jadi Paulus juga bukan membuang hukum Taurat, tapi dia mempersatukan dengan Yesus di dalam kasih. Makanya setiap pengikut Yesus, dia tidak pembunuh, dia tidak mencuri, dia tidak berzina, dia tidak menyembah berhala, dia tidak bersaksi dusta, dia tidak mencuri, dan yang 10 itu. Kalau sudah dia umat Yesus, nggak mungkin dia lagi pembunuh kalau dia sudah umat Yesus. Jadi makanya Paulus juga menekankan di dalam Galatia 3 ayat 24, hukum Taurat, 10 hukum maksudnya, yaitu hukum moral kepada manusia. 10 hukum adalah penuntun bagi kamu sampai Yesus datang. Betapa indahnya 10 hukum itu. Kenapa kita berani meniadakan itu, malah membuang meniadakan? Kalau kita tiadakan itu berarti kita pembunuh, pencuri, apalagi berzina, bersaksi dusta, tidak berhari sahabat,
menyembah berhala, menyebut nama Tuhan sembarangan, mengingini milik sesama manusia. Woi, macam binatang hidup kita kalau kita tidak mengikuti perintah Elohim itu penuntun itu bagi kita sampai Yesus datang. Amin. Bagaimana Pak Pendeta? Silakan Pak Abangku, Bang Rustum, ditambah ya. Ya, kalau di saya kita ngomong sejarah ya. Kita ngomong sejarah, memang 10 perintah ini itu pertama kali itu hubungan vertikal ya kan, antara umatnya Musa itu dengan Tuhannya. Saya ngomong ya. Kemudian hubungan horizontal, baik itu terkait etika atau moral. Nah, tapi kalau dengan Kristen sendiri, secara sejarah, saya melihat secara sejarah itu tidak ada korelasi secara langsung ya, karena pengambilan dari bapak-bapak gereja memutuskan untuk mengambil perjanjian lama itu sebagai Bible, itu kan juga melalui beberapa kali konsili gitu. Jadi disitulah hubungannya, tetapi secara sejarah itu tidak ada hubungannya. Yang menghubungkan hanya bapak gereja itu saat pengumpulan saja. Seperti itu sih sementara dari saya. Mungkin agak beda. Maaf. Dengar tuh Bu Darni, dengar. Apa? Apa ku dengar? Nggak enak. Nggak salah kan kata Pak Pendeta. Nggak ada yang dibuang. Udah itu. gantian. Oh, Oke, silakan. Jadi apa hubungannya perjanjian lama, perjanjian baru? Memang sangat berbeda. Tapi dua-duanya memang Yesus untuk Israel, Matius 15:24, Musa juga untuk Israel, Keluaran 3:10, Ulangan 33 ayat 4. Cuma bedanya gini, di dalam perjanjian lama ini untuk Israel Taurat ini tidak boleh dirubah. Yeremia 11 ayat 3. Katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, terkutuklah orang yang tidak mendengarkan perkataan-perkataan perjanjian ini, Taurat maksudnya. Atau Ulangan 27:26, terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Begitu juga kata Yesus Matius 5:17, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Begitu juga dalam Matius 5 ayat 18. Ya, atau Matius 5:19. Cuma ada orang-orang yang sangat membenci Taurat. Ya, misalnya Paulus, Galatia 2 ayat 16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus. Ya. Juga dalam Galatia 5 ayat 4, kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Roma 3 ayat 28, karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman, dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Roma 4 ayat 15, karena hukum Taurat membangkitkan murka. Ibrani 7 ayat 19, sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan, tetapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik, ya, yang mendekatkan kita kepada Allah. Jadi sangat bertentangan antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Kalau perjanjian lama, Yesus dan Musa sangat menjunjung tinggi Taurat. Tapi kalau Paulus, Taurat itu mendatangkan murka. Kayak gitu ya. Juga antara perjanjian lama, perjanjian baru. Kalau perjanjian lama atau yang diucapkan Musa, ya Tuhan itu samawi. Allah yang Esa, Ulangan 6 ayat 4, tidak kelihatan, Keluaran 33:20. Tidak serupa dengan apapun, Keluaran 9:14, Yesaya 40:18. Tiba-tiba ada perjanjian baru. Itu bukan ucapan Yesus, tapi Paulus. Kalau kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus Tuhan. Nah, jadi separuh 90% perjanjian baru ini merusak ajaran perjanjian lama. Baik ajaran inti. Apa ajaran inti? 10 hukum Taurat, yaitu hanya mentuhankan Allah.
Ya, jangan menyebut Allah ilah lain. Paulus ini mengenalkan Tuhan lain. Siapa yang dituhankan? Nabi Yesus. Mana datanya? Markus 6 ayat 4. Yesus ngaku nabi. Bahkan di dalam Ulangan 18:18, akan kubangkitkan nabi sepertimu Musa, nabi. Nah, yang awalnya nabi lalu dirusak oleh ajaran Paulus menjadi Tuhan. Nah, itulah perbedaannya kalau kita pakai data gitu. Silakan ditambah dulu Ustadz Felix. Sedikit. Oke, sedikit saja ya tentang apa yang disampaikan Ustadz Tahtat itu semuanya luar biasa lah. Tapi yang pertama saya tanggapi di sini tentang 10 hukum Taurat. Pertama kan jangan sekutukan Allah. Maka saya bahas dari perspektif Islam. Tadi saya sudah sebutkan bahwa seluruh nabi dan rasul diturunkan oleh Allah ke muka bumi ini untuk memperkenalkan Tuhan yang satu. Iya, di situ walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Tidaklah Allah mengutus nabi dan rasul kepada setiap umat kecuali menyeru semua umatnya untuk menyembah Tuhan yang satu, yang kedua wajtanibut taghut. Artinya menjauhi taghut di sini adalah meniadakan atau mengingkari adanya ilah-ilah lain, Tuhan-Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata Paulus datang untuk memperkenalkan Tuhan yang lain. Padahal Yesus datang kepada bangsa Israel sebagaimana Matius 5:17, ya. Dalam Markus 12:9, dengarlah wahai bangsa Israel, Tuhan kita itu satu. Nah, Paulus datang memperkenalkan Tuhan yang lain. Nah, itu tadi dijelaskan Ustaz Tata. Dalam Al-Qur'an dijelaskan secara eksplisit juga bahwasanya wa minan nasi mayattahizu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Di antara manusia ada yang menyembah Allah tapi menyembah tandingan Allah. Islam tidak pernah menyembah tandingan, yang benar tauhidnya. Yang disembah adalah Allah, sementara agama yang lain menyembah Allah tapi menyembah ilah-ilah yang lain seperti menyembah Yesus. Jelas? Yang kedua, hukum Taurat yang kedua adalah jangan membuat patung yang menyerupai Tuhan. Islam tidak pernah melakukan itu. Loh, kok Kristen membuat patung-patung secara nyata dan jelas yang menyerupai Yesus? Nah, ternyata yang mengingkari sendiri hukum Taurat ini, Kristen pandai menyebutkan tentang hukum Taurat, tapi yang paling pertama untuk mengingkari hukum Taurat adalah Kristen itu sendiri. Baru dua yang saya bacakan ini. Pertama, satu, mengesahkan Allah. Yang kedua adalah jangan membuat patung yang menyerupai manusia. Yang melakukannya siapa? Yang melakukan adalah Kristen. Cukup dua saja yang saya bahas dulu. Tata, silakan ditanggapi yang lain, silakan. Kami sekarang ya, apa hubungan perjanjian lama dan baru ya? Terdiri dari 39 kitab perjanjian lama. Adalah janji Elohim yang terus berlanjut kepada umat perjanjiannya yaitu Israel. Dengan 27 kitab di perjanjian baru menggenapi semua janji perjanjian lama, nubuatan di perjanjian lama di dalam Kristus, baik bagi orang Yahudi maupun non-Yahudi. Jadi di perjanjian lama di situ adalah nubuatan kedatangan Mesias, dan di perjanjian baru digenapi oleh kedatangan Mesias, itulah Tuhan Yesus. Nah, itu dia ya. Di sini tadi saya baca hukum Taurat hanya untuk Bani Israel saja. Oh, salah. Jangan bilang hukum Taurat 10 hukum itu hanya untuk Bani Israel. Awalnya yes, untuk Bani Israel. Makanya di dalam Yesaya 42 ayat 4, hukum Taurat akan ditegakkan di bumi ini, katanya. Ya, makanya dikatakan juga di dalam Injil ini, hukum Taurat ini dikatakan harus dikabarkan kepada siapa? Kepada dunia, bukan hanya untuk Bani Israel. Awalnya saja yang datang ke tengah-tengah Bani Israel, baru disebarkan. Makanya kan disuruh disebarkan. Emangnya ciptaan Tuhan hanya Bani Israel? Kan tidak. Kita juga termasuk di sana. Jadi sekarang kita mengetahui hukum karena apa? Sudah disebarkan. Nah, makanya sewaktu disebarkan hukum itu, maka Yesus mengatakan 1.1 iota, jangan kau rubah hukum. Dan Paulus juga mengatakan, hukum Taurat ini penuntun bagi kamu sampai Yesus datang. Lalu ada murid-murid, lalu kemudian Yesus mengatakan, pergilah ke seluruh bangsa, ajarlah mereka dan baptislah mereka. Apa yang diajarkan? Disebarkanlah semua itu tentang firman-Nya itu. Makanya sampailah ke Pancur Batu, ke Medan, ke Diarnik, Simatupang. Ku tahulah hukum itu ada. Kan begitu kan?
sampai ke Medan. Biar nek si Matupang mengetahui ternyata hukum itu ada. Benarlah itu hukum itu harus kita patuhi, karena itu hukum itu adalah moral untuk setiap manusia. Sedangkan negara kita aja mengikuti 10 hukum. Makanya kalau membunuh dipenjarakan, ditangkap. Kalau mencuri juga ditangkap. Kita nggak sadari 10 hukum itu ada, itu ditiru oleh seluruh negara. Kita jangan malu. Makanya dikatakan di dalam Yesaya ini nabi ya. Ini bukan main-main ini. Nabi Yesaya, Nabi Elohim menulis di dalam Yesaya 42 ayat 4. Hukum Taurat ini akan ditegakkan di muka bumi ini, katanya. Dikatakan lagi di situ di dalam Mazmur 19 ayat 8 sampai 11. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa, peraturan itu teguh. Mazmur 19 ayat 9. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati, perintah Tuhan itu murni. Makanya Yesus mengatakan 1 titik 1 iota jangan kau rubah hukum. Dan dipertegaskan juga oleh Paulus, hukum Taurat penuntun bagi kamu sampai Yesus datang. Lanjut Pak Pendeta. Cukup dari saya. Oke, silakan Catata ditanggapin. Ya, pertama ini saya akan menanggapi apa yang dikatakan oleh Bu Darni. Banyak narasinya, datanya sedikit, tapi akan saya bantah dengan data. Pertama, jadi hukum Taurat itu harus berlanjut. Benar itu. Terutama hukum inti, ajaran inti harus berlanjut tentang ketuhanan. Ya, Ulangan 6 ayat 4. Tuhan itu Esa, Allah itu Esa. Berlanjut ke Yesus, Markus 12:29. Hukum yang terutama, dengarlah Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Berlanjut ke Nabi Muhammad. Qul huwallahu ahad. Terus Tuhan itu tidak kelihatan, Keluaran 33:20. Berlanjut ke Yesus, Yohanes 5:37. Berlanjut ke Nabi Muhammad, Al-An'am 103. Terus Tuhan tidak serupa dengan apapun, Keluaran 9:14, Yesaya 40:18. Berlanjut ke Nabi Muhammad, Tuhan tidak serupa dengan apapun, Asyura ayat 11. Nah, kalau Kristen enggak, tidak berlanjut. Tuhan 3, Bapa, Anak, Roh Kudus. Yang kedua, nubuat sudah ada dalam perjanjian lama, yaitu tentang Mesias. Ingat, Mesias bukan Tuhan. Mesias itu seorang yang diutus oleh Tuhan, manusia. Karena di dalam Yesaya 19:20, ketika Tuhan ingin menyelamatkan manusia, dia mengutus seorang juru selamat, seorang. Misalnya Israel ini ditindas oleh Fir'aun, maka Tuhan mengutus seorang, Musa, seorang itu. Maka Musa tugasnya menyelamatkan Israel dari penjajah, dari orang yang penganiaya yaitu Fir'aun. Begitu juga Yesus. Dia seorang yang ditugaskan untuk menyelamatkan Israel, cuma Yesus yang dibunuh. Gitu. Nah, Nabi Muhammad juga gitu. Diutus kepada penduduk jahiliyah, maka dirubah oleh Nabi Muhammad. Jahiliyah itu apa? Kebodohan. Tidak mengenal Tuhan, akhirnya menyembah berhala. Maka Nabi diutus, akhirnya mereka menyembah Allah yang Esa. Yang ketiga, tadi Bu Dani mengatakan bahwa Yesus bukan hanya untuk Israel. Oke, kita pakai data dulu. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Israel. Matius 15:24. Aku berdoa untuk mereka Israel, bukan untuk dunia aku berdoa. Yohanes 17 ayat 9. KPR 13:23, juru selamat untuk Israel. Matius 2 ayat 6, pemimpin untuk Israel. Maka semuanya untuk Israel ditutup dengan Matius 19:28 yang dihakimi hanya 12 suku Israel. Andaikan dipaksa untuk seluruh dunia, seharusnya seluruh dunia ini mentuhankan Allah sesuai dengan ajaran Yesus, Musa, yaitu Ulangan 6 ayat 4, Markus 12:29, bukan malah mentuhankan Yesus. Tidak nyambung. Yang terakhir, merubah hukum ini ya Kristen yang merubah. Kalau Islam 10 hukum Taurat ada dalam Al-Quran. Ya, terus kalau menebus dosa ya taubat. Yesus mengajarkan bertobat. Ya, kalau kamu tidak bertobat maka kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Karena memang Tuhan dalam Samawi ini ya, beliau para nabi ini kenapa kok mengajarkan bertobat? Karena Allah Maha penerima maaf. Kalau dalam Al-Quran, Az-Zumar ayat 53, Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, innahu huwal ghafurur rahim. Bahwa Allah ini Maha penerima maaf dosa apapun itu, semuanya. Kalau dalam Bible, 1 Yohanes 1 ayat 9,
Jika kita mengaku dosa kita, maka Allah adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa. Makanya Yesus mengajarkan bertobat. Mana datanya? Matius 4 ayat 17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Matius 18 ayat 3. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bagaimana caranya bertobat? Minta ampun, istighfar. Mana datanya? Lukas 11 ayat 4. Atau dalam perjanjian lama, Keluaran 34 ayat 9. Atau di dalam Mazmur 79 ayat 9. Minta ampun. Lalu dirubah menjadi menebus dosa dengan darah manusia. Menebus dosa dengan darah manusia, ajaran tumbal. Itu ajaran Dewa Molok. Itu ya. Oke, silakan. Lanjut Ibu Narni, silakan Oh ya? ditanggapi. Oke, baiklah. Tadi ada kucatat yang bisa kujawab, yang kucatat ya. Berlanjut, hukum Taurat berlanjut kepada Nabi Muhammad. Di dalam 1 Tawari 16 ayat 26, di luar dari Elohimnya Abraham, Ishak dan Yakub adalah setan. Apakah berani teman-teman Muslim berdoa 5 kali satu hari menyebut nama Elohim? Kalau kami berani umat Kristen berdoa di dalam Elohim, yaitu di dalam Yesus. Karena Yesus ini bukan ilah-ilah yang lain. Yesus ini tadi kan dibilang Pak Ustadz Tata, di Kristen tidak berlanjut hukum, yaitu hukum pertama. Oh salah. Nah, kami berani berdoa memanggil nama Elohim. Karena apa? Yesus ini adalah firman Elohim, dirinya Elohim. Jadi ini bukan ilah yang lain. Tetapi kalau Yesus ini ilah-ilah yang lain, itu baru mamon, setan, ya. Tetapi sesuai dengan Yohanes 1 ayat 14, Yohanes ini adalah murid terkasih Yesus sendiri yang mereka sudah sekian lama bersama, dibanding dengan teman-teman apologet Islam yang sekarang ini baru kemarin sore lahirnya, ya kan, maaf ya. Nah, tetapi Yohanes bersama dengan Yesus ya di TKP. Makanya dia mengatakan, pada mulanya firman itu, Yesus ini adalah bersama-sama dengan Elohim. Lalu firman itu adalah Elohim. Lalu firman itu menjadi manusia. Jadi kami tetap sama menyembah Elohim. Elohim kami itu satu, bukan 4, bukan 5, bukan 3. Elohim kami satu. Tetapi dia saking sayangnya kepada manusia, dia menyatakan dirinya di dalam Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Itu dia pekerjaannya. Bukan 3 Tuhan kami itu, bukan, tapi menyatakan diri kepada ini supaya bisa berinteraksi. Jadi kami tidak menyembah ilah-ilah yang lain. Yesus bukan Mesias, kalian bilang. Kalau tidak Mesias dia, tidak mungkin dia akan datang untuk menghakimi dunia. Ya, di dalam Yohanes 9 ayat 39, Yesus berkata, aku akan datang ke dunia untuk menghakimi. Yohanes 6 ayat 40, aku akan membangkitkannya di akhir zaman. 1 Korintus 5 ayat 10, seluruh umat manusia akan dihadapkan ke tahta pengadilan Yesus. Adakah para nabi seperti itu? Dan Wahyu 22 ayat berapa itu ya? Ayat 17 kalau nggak salah. Aku akan mengutus malaikat-malaikatku, katanya. Siapa dia Yesus? Apakah dia hanya seorang utusan? Apakah dia hanya seorang manusia? Mempunyai para nabi, mengutus. Lalu dikatakan lagi di dalam Matius 24 ayat 28 sampai 31, Yesus bersama para malaikatnya akan datang di awan-awan. Yesus akan mengumpulkan segala bangsa dari 4 penjuru bumi. Apakah itu pekerjaan seorang manusia? Apakah itu sedangkan sekelas nabi aja? Gak ada seperti itu. Ya, jadi kami umat Kristen tepatlah sudah bahwa kami tepat menyembah Elohim yang benar di dalam Yesus. Karena Yesus berkata, aku dan Bapa, aku dan Elohim satu. Jika engkau melihat aku, engkau sudah melihat Elohim. Itu perkataan Yesus. Mana ada berani para nabi berbicara seperti itu, Rasul. Oh no, tidak berani itu. Biar kita cari mulai dari Kejadian sampai Wahyu, para nabi tidak akan sanggup bibirnya mengatakan, jika engkau melihat aku, engkau sudah melihat Bapa. Aku dan Bapa satu. Filipus, sudah sekian lama engkau bersama-sama aku, Filipus. Kau belum mengenal aku siapa? Akulah dia Elohim itu. Biar kau tahu itu ya. Bertobat kau Pandi, bertobat kau Bang Peli, bertobat kau Bang Atta. Aku
dia Elohim itu katanya. Nah, dan jelaslah sudah yang datang kelak di akhir zaman ya Yesus. Kalau dia hanya seorang nabi, nggak mungkin dia datang kelak di akhir zaman. Maaf ya, bukan dia datang kelak di akhir zaman membunuh babi-babi. Kecil kali babi-babi dibunuh. Atau mematahkan salib. Kecil kali salib mau dipatahkan. Tidak. Yesus itu Tuhan. Dan di dalam Kristen, kami akan melihat Tuhan kami yang sebenarnya. Itulah wajah Yesus. Wujud daripada Elohim itu di dalam Yesus. Itulah nanti yang kami lihat wajah Tuhan kami. Dan orang Yahudi juga sampai hari ini menanti-nanti kedatangan. Inilah Tuhan kita yang kita nanti-nantikan. Katanya, mari bersukacita. Mereka juga ternyata melihat Tuhannya. Kami Kristen tepat melihat Tuhan kami, yaitu Yesus. Karena itu yang kita lihat, ya. Ternyata di dalam teman-teman Islam juga, di dalam Quran surat Al-Qiyamah ayat 23 dikatakan, kalian juga kelak di akhir zaman akan melihat wajah Allah kalian itu. Kalau saya berani jamin ya, maaf, pasti yang kalian lihat itu adalah Yesus. Itu salah. Oke. Itu bukan Silakan. bukan akhir Tunggu dulu, zaman. ada lagi kah? Salah. Jangan bawa Al-Quran itu salah, bukan untuk akhir zaman itu. Silakan catatkan. Boleh lah nyontek sikit. Jangan sembarangan kalau Menyatu-nyatukan. nggak paham nanti salah tuh. Nanti kalau salah kalian terangkan lah gitu. Ya, biar Asal ini, jangan biar menghujat. Iya. Oke, silakan Pak Pendeta nambahi. Silakan Pak Pendeta. Berdua aja sama Pak Ustadz Tata, biar Pak Rostrum sama Ustadz Felix nyimak. Lanjut. Oke. Bang Rustum mau nambah? Silakan kalau mau nambah, Bang. Kalau mau nambah silakan Pak Rostrum. Mau di Om Dada, sementara cukup dulu, saya mensupport Oke. dari doa aja. Oke. Pendeta, aku ingin Bapak Pendeta ngomong dukung aku, bantu dikit lah, menguatkan gitu Pak Pendeta. Ayo Pak. Ayo Pak, kasih tahu dulu ayat-ayat pamungkas itu Pak. Ayo Pak. Oke. Nah, nanti tidak apa-apa lah, nanti kalau mau ngomong aja. Nanti Bang Ustadz Felix juga gitu. Kalau mau ngomong ya ngomong saja. Wong kita nyantai aja. Oke. Pertama, kata-kata berlanjut ini ajaran para nabi itu memang berlanjut ke Islam. Tuhannya Islam dengan Tuhannya Musa, Tuhannya Yesus itu sama. Tadi kan sudah kupakai data-datanya, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, Al-Qur'an. Bahkan kalau dalam Al-Qur'an, Tuhannya Ibrahim, Ismail, Ishak ya sama, yaitu Tuhan yang Esa. Mana datanya? Al-Baqarah 133. Bismillahirrahmanirrahim. Am kuntum syuhada'a id hadara Yaqubal maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalanku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu Bapak Yakub, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu. Siapa? Yaitu Ibrahim, Ismail, dan Ishak. Yaitu Tuhan yang Maha Esa. Dan kami hanya berserah diri kepadanya. Makanya Musa memperkenalkan Tuhan yang Esa. Ya, Ulangan ayat 4. Yesus juga sama, Markus 12:29. Nabi Muhammad juga sama, Al-Ikhlas ayat 1. Kristen 3. Beda kan? Oke. Terus, aku menghakimi, kata Budarni Yesus. Ingat Budarni, di dalam Yohanes 12 ayat 47, dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Coba di ayat ini, jika seorang mendengar perkataanku, apa perkataan Yesus? Aku ini utusan, Matius 15:24 untuk Israel, aku ini nabi. Markus 6 ayat 4, Tuhan yang benar Allah Bapa, Matius 11:25, Bapa itu di langit, Matius 18:19, Matius 23 ayat 9, tidak bisa dikelihatan, Yohanes 5:37. Itulah perkataan Yesus. Kalau tidak mendengarkan, maka tidak menjadi hakimnya. Ya, karena di sini tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Dengan cara apa Yesus menyelamatkan Israel? Dengan cara diperkenalkan Tuhan yang benar, supaya mereka selamat. Inilah hidup yang kekal, mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus sebagai utusan. Kalau tidak mendengarkan, malah mentuhankan Yesus, tidak akan selamat. Dan Yesus tidak menjadi hakimnya di ayat ini. Bahkan Yesus menghakimi nanti, dia mendapat firman dari Tuhan, Yohanes 5:30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Ya. Jadi
nanti diperintah oleh Tuhannya Yesus, hakimi mereka ini karena mereka menolak kamu dulu. Israel juga dihakimi karena menolak kamu sebagai utusan. Kristen juga dihakimi karena mereka mentuhankan kamu. Padahal kamu mentuhankan aku, kata Tuhan. Jadi ayat-ayat kayak gini nih menampol orang Kristen dan orang Yahudi. Nah, kenapa orang Yahudi dihakimi? Karena menolak dia sebagai utusan, sebagai nabi. Kenapa Kristen dihakimi? Karena mereka mentuhankan manusia Yesus. Nah, kalau Islam mau dihakimi di mana? Malah seneng, apalagi Bang Juma yang dihakimi. Pinter dia jawab. Bang Juma, siapa saya? Oh, kamu kan utusan untuk Israel. Matius 15:24. Apa tugasnya utusan, Bang Juma? Kata Yesus. Ya, tugasnya utusan penyampai firman. Yohanes 3:34. Mana datanya kamu menerima firman? Yohanes 12:50. Terus bagaimana caranya kamu menerima firman? Oh, dengan cara kamu mendengar. Yohanes 15:15. Setelah kamu dengar, kamu apakan? Yesus disampaikan kepada umatnya Israel. Yohanes 17:8. Jadi enak kalau Islam dihakimi sesuai dengan ajaran Yesus. Pinter lolos. Nah, kalau Buddha nih siapa aku? Tuhan. Sejak kapan aku ngaku Tuhan? Jadi terus tadi Buddha nih mengatakan, aku dan Bapa satu, katanya ya. Ingat Buddha nih, kalau cuma aku dan Bapa satu, maka mereka juga satu. Yohanes 17 ayat 21. Aku dan Bapa satu, kan gitu kata Yesus. Ternyata di dalam Yohanes 17 ayat 21, aku, Bapa, mereka satu. Juga di dalam Yohanes 14:20, aku di dalam mereka, Bapa di dalam aku. Jadi aku, Bapa, mereka satu. Bukan hanya Yesus, bahkan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 4, kamu berasal dari Allah, anak-anakku. Bahkan di dalam 1 Yohanes 4:13, kamu berasal dari Allah, anak-anakku. Bahkan di dalam Yohanes 17 ayat 14, kamu bukan dari dunia sama seperti aku bukan dari dunia. Jadi ayat-ayat kayak gitu bukan berlaku kepada Yesus, tapi berlaku juga kepada murid-muridnya. Yang terakhir, gini benar nih. Kalau bisa jangan narasi yang banyak. Data baca. Bunda nih dari tadi narasinya panjang banget, tapi data gak ada. Tapi tidak masalah lah. Silakan. Ayo. Ya, oke. Ini dia. Tuhannya Islam sama dengan Yahudi. Kan saya udah bilang tadi Pak Ustadz. Di dalam 1 Tawarikh 16 ayat 26. Di luar dari Elohim, Abraham, Ishak dan Yakub adalah setan. Itu buku 1 Tawarikh ya. Nah, Elohimnya Israel adalah siapa? Penciptanya Israel ada Elohim namanya. Sekarang, tadi Pak Ustadz bilang sama Tuhan kalian. Sanggupkah kalian, beranikah kalian itu sholat 1 hari itu 5 kali menyebut nama Elohim? Izin itu Darni itu kitab yang itu Darni sebut itu hanya untuk Yerusalem saja, enggak untuk seluruh dunia itu. Itu ya, itu enggak. konteksnya. Kan katanya itu ku ajarin. Allahnya Elohimnya Israel dengan Elohimnya Islam sama. Sementara ayat ini bagaimana? Di luar dari Elohimnya Abraham, Ishak dan Yakub adalah setan. Jadi gimana izin itu? sebentar Kalian itu bukannya Darni. berdoa. Itu Darni coba Namanya tanya. Elohim orang itu kan Elohim. Itu tanya pandangan Pak Pastor dong. Itu untuk siapa sih? Hanya untuk Bani Israel atau untuk seluruh dunia ayat itu? Pak Pastor silakan ditanggapin. Ini jangan menyesatkan. Israel, ya. kan? Hanya untuk Israel ya, enggak keluar Israel. itu. Jadi jangan bahas yang keluar itu ya. Untuk dunia lah penciptaan. Enggak. Itu pastornya tanya. Jangan supaya jangan salah. Iya, awalnya untuk Bani Israel namanya Elohim itu dikatakannya kepada Musa. Keluaran 3 ayat 14. Siapanya namamu Tuhan? Kan katanya kan? Aku adalah aku katanya. Tetapi orang Israel menyebut dia Elohim. Oke? Sekarang Elohim itu awalnya sudah datang di abad pertama. Elohim namanya. Sekarang tadi kan dibilang Pak Ustadz Tata samanya Tuhan kami dengan orang Yahudi. Loh, kenapa ditukar? Berarti nanti di dalam hukum ketiga jangan menyebut namaku dengan sembarangan. Bagaimana dengan itu? Berarti sudah melanggar dong hukum yang ketiga. Yang membuat itu Elohimnya Abraham. Sementara 10 hukum itu harus ditegakkan di muka bumi ini. Itu adalah peraturan yang diberikan oleh siapa? Oleh pencipta.
Sedangkan negara mempunyai hukum. Itu Darni, coba bisa satu-satu ayat ditanggapi gitu biar enak diskusinya ya. Ustadz Tata itu berubah ya, mode diskusinya sekarang satu-satu data disanggah. Biar cepat enak diskusinya. Oh, Ustadz Tata TikTokan aja sama itu Darni. Jangan sampai terlalu panjang penyesatan ini. Enggak lah, 22 menit. 22 menit. Enggak bisa itu, 22 enggak bisa. menit. Itu ngomong sembarangan. Jadi harus saya cut, saya sebagai moderator saya cut, saya potong, nggak boleh sembarangan. Loh, Contoh di mana sembarangan? Apa enggak di benar luar, itu? gini di luar siapa tadi di luar Tuhannya Abraham, Itu kan Ishak, dan ayat. Yakub itu. Iya, Iya. makanya saya Satu bilang Tawari. tadi. Ya, di satu Tawari itu 16 ya, ayat 26. itu hanya untuk Israel, nggak berlaku untuk seluruh dunia. Kalian aja membuka-buka data Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Matius, Tapi Markus, Pak Lukas, Pastor, Yohanes, kalian ambil. konteksnya itu mengacu pada orang-orang Bani Israel saja, nggak untuk seluruh Jadi dunia. Matius, Markus, Lukas, Yohanes untuk orang Kristen itu, Itu kenapa perjanjian kalian baru beda colok-coloki? lagi. Itu beda lagi. Ya, Itu jadi nggak kenapa paham kalian gitu. ambil teman-teman Islam? Kenapa Coba, kalian gini. karang-karangi kalian Baik, obrak-abrik Matius, Markus, Sabar, Lukas, sabar, Yohanes? sabar. Tunggu dulu. Sabar. Di dalam Matius, Sabar. Markus, Lukas, Yohanes Yesus Sabar, disalib. itu. Kenapa Mazmur, kalian bilang Mazmur. tak disalib? Sabar Mazmur. Coba Ayo. kita tanya pandangannya Pak Pastor. Pak Pastor, Oke. tolong jelaskan sedikit. Ini yang diambil sama Ito Darni ini, dilihat dulu itu ya. Di dalam Mazmur Yes, itu katanya di luar Tuhannya Abraham, Ishak, Yakub itu adalah iblis. Itu berlaku untuk Yerusalem atau Israel saja atau untuk seluruh dunia? Bang Rostrom, silakan Bang Rostrom. Untuk Israel kan, kalau kita lihat konteksnya ya. Oke, jadi tidak berlaku untuk seluruh dunia. Tidak ada kaitannya dalil itu ketika didiskusikan. Emangnya Silakan berapa dilanjut. rupanya Elohim itu? Kutanya kalian dulu. Di muka bumi ini berapa Elohim? Kutanya dulu. Host. Pendeta juga bila perlu. Pendeta ini pun nggak sama aku, nggak condong sama aku pendeta ini. Kuhajar juga pendeta ini nanti. Ayo. Host. Di dunia ini Elohim itu berapa? Kutanya dulu. Elohim satu itu. Ya udah kalian bilang kan tauhid selalu. Berarti harus kita mengikuti Elohimnya Abraham, Ishak dan Yakub. Gak boleh itu kita tukar-tukar. Betul Tuhan itu satu. Yang diajarkan Nabi Musa di perjanjian lama di Taurat itu Tuhan itu nggak kelihatan. Tuhan itu Esa satu kan? Iya, betul. Yang diajarkan Yesus juga Markus 12:29 Tuhan itu satu. Nggak kelihatan juga Yohanes 5:37. Satu kan, sama kan? Yang diajarkan Nabi Muhammad juga Tuhan itu Esa satu. Al-Ikhlas ayat pertama. Surah Tapi Al-An'am sudah berbeda kan? Sebentar dulu. Namanya sebentar dulu, nanti kita bahas soal itu. Ini kan secara spesifik Tuhan itu satu dan tidak kelihatan. Itu sama. Nabi Musa, Nabi Yesus dan Nabi Muhammad itu mengajarkan yang sama. Betul kayak gitu kan? Nah, sekarang kita lihat ajaran Kristen. Hanya Kristen yang ngajarnya Tuhan itu manusia. Kan beda, kelihatan. Tiga pula Bapa, Putra, Roh Kudus. Kan beda dengan ajaran para nabi itu, Nabi Musa, Nabi Yesus, Nabi Muhammad. Itu dulu yang itu harus luruskan. Kenapa kok beda Kristen ini? Bukan beda. Silakan, Bukan silakan, beda. Aku sekarang kan. Nah, kami tetap Elohim kami itu satu. Tetapi Elohim kami itu menyatakan diri dengan Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Itu bukan yang lain itu dirinya Elohim itu, Roh Kudus itu, yaitu menghidupkan seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini. Makanya dihembuskan, diberikan nafasnya itu kepada kita. Rohnya diberikan kepada semua manusia. Yesus itu adalah wujud daripada Elohim itu turun ke bumi. Bukan yang lain ini. Semua ini nggak ada yang lain itu. Tapi beda itu kan? adalah Beda kan? Nabi Musa Oh, Tuhannya beda. tidak kelihatan. Iya kan? Terus Esa ulangan 6 nomor 4. Kristen Yesus juga sama, tidak kelihatan. Esa memang juga nggak Nabi Muhammad. kelihatan. Sabar dulu, Nabi Muhammad juga sama. Hanya Kristen Tuhannya yang menampakkan diri kan gitu. Betul? Elohim kami tidak nampak loh. Elohim orang Kristen tidak kelihatan. Dia menyatakan diri agar bisa dilihat ciptaannya. Firmannya yang turun, bukan Elohimnya yang ke bawah, bukan. Tapi firman Elohim itu yang menjadi manusia, itulah wujud Elohim Yesus di bumi. Hukum Taurat bilang jangan ada Tuhan-Tuhan lain. Kenapa Yesus ditambahkan? Mana ada Tuhan yang lain itu? Itu kan Yesus. dirinya. Itu kan firmannya. Masa enggak kan firman Elohim ada? Elohim bilang di dalam Bilangan 23:19 dia itu bukan manusia itu.
Ya, Bilang siapa bilang Elohim kami, Elohim umat Kristen itu manusia? Mana ada? Elohim Bila- nggak pernah turun ke bumi. Yesus kan katanya Tuhan, katanya dia Elohim manusia. Elohim itu bukan Yesus di bumi. Elohim Iya. itu Yesus itu adalah firman Elohim Nah, yang itu turun ke bumi. itu Yohanes namanya 1. itu namanya menambahkan Tuhan. Elohim bilang Terus jangan ada Tuhan-Tuhan terus kenapa lain. ada di Al-Qasas 30 Loh. Allah berbicara dari balik pohon? Gimana? Oke, silakan Catata atau Ustadz Felix mau dijelaskan itu ada Allah berbicara di balik tabir. Dari balik pohon. Begitulah kami Oke, saya di gini. dalam kekristenan. Ah, itu. Tunggu dulu Oke. dijelaskan itu, Tunggu, jangan tunggu. salah paham. Aduh itu ini. Jadi gini, kalau dalam Al-Quran itu bukan Tuhan Allah menjadi pohon, bukan. Itu jawabannya ada di Asy-Syura ayat 51. Wa ma kana li basyarin ayyukallimahullah illa wahyan aw min wara'in hijab aw yursila rasulan fa uhiya bi idzni. Jadi Allah berbicara kepada manusia, memberi wahyu kepada utusan, memakai 3 cara. Memakai Jibril atau min wara'in hijab, berbicara kepada Musa. Tapi Allah mendengarkan lewat pohon itu. Seperti saya bicara dengan Fandi lewat telepon. Telepon itu bukan wujud saya. Cuma Fandi mendengar suara saya lewat HP. Sama seperti di pohon itu, suara Allah berfirman, tapi pohon itu bukan Allah. Cuma media untuk memperdengarkan suara kepada Musa. Sama seperti dalam Keluaran 3 ayat 2 itu kan malaikat. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Musa di dalam nyala api. Atau Kisah Para Rasul 7:38. Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun. Jadi kalau dalam Al-Quran memang Allah yang ngomong. Tapi kalau dalam Bible ternyata yang bicara itu malaikat. Ya, mana datanya? Keluaran 3 ayat 2, Kisah Para Rasul 7:38, Kisah Para Rasul 7:53, Kisah Para Rasul 7:30. Malaikat yang ngomong di pohon itu. Gitu. Nah, terus tadi itu Bu Dhani mengatakan tadi kalau Nabi Muhammad, Musa dan Yesus sama Tuhannya itu satu. Karena kata Yesus, hukum yang terutama kan Allah Esa. Lalu di ayat setelahnya, apa kata muridnya? Benar guru, dia Esa, tidak ada yang lain kecuali dia, tidak ada yang lain. Kalau Kristen kan ada yang lain. Misalnya Bapak Tuhan, Tuhan. Ada yang lain nggak? Iya, Yesus juga Tuhan. Nah, berarti ada yang lain. Padahal kata Yesus, Allah itu Esa, tidak ada yang lain kecuali dia. Tapi Kristen malah menambah 2. Anak, Roh Kudus. Nah, itu. Jadi beda Tuhannya Kristen dengan Tuhan yang diajarkan oleh Yesus, oleh Musa. Beda. Begitu. Silakan. Ya. Nah, ini ku catat tadi nih. Di dalam teman-teman keislaman, Allah berbicara pada manusia dengan 3 cara. Dari balik pohon dan Jibril, kan begitu. Nah, kalian imani. Nah, terus. Tetapi di dalam kekristenan, Elohim menyatakan diri. Firman-Nya menjadi manusia. Dan rohnya menyertai seluruh umat manusia. Mengapa kalian tolak? Yesus ini menerima firman nggak? Dia sendiri firman yang hidup. Oke, saya nanya ke Dialah Yesus. firman itu. Oke, silakan Firman gini. itu, Nggak firman salah, itu salah. telah Gini, menjadi gini. manusia. Oke, salah Gitu kamu, ya. Bu Dhani. Yesus, Nabi Muhammad dengan Musa sama-sama menerima firman. Kalau Musa menerima firman Keluaran 3 ayat 2 atau Kisah Para Rasul 3 ayat 7:38. Kalau Yesus menerima firman, mana datanya? Yohanes 12:50. Apa yang aku sampaikan sebagaimana difirmankan oleh Allah kepadaku. Bagaimana caranya Yesus menerima firman? Dia mendengar. Yohanes 15:15. Aku menyampaikan segala sesuatu yang kudengar dari Bapa. Setelah didengar disampaikan kepada umatnya Israel. Yohanes 17:8. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Jadi Yesus, Nabi Muhammad, Musa sama-sama menerima firman, penyampai firman. Karena utusan itu penyampai firman. Mana datanya? Yohanes 3:34. Barang siapa yang diutus oleh Allah, maka tugasnya penyampai firman, menerima firman. Gitu. Nah, sekarang terakhir, mana datanya Yesus menerima firman? Maka banyak sekali ayatnya. Yohanes 12:50, Yohanes 17:8, Yohanes 5:30, Yohanes 14:24, Yohanes 12:44, Yohanes 7:16, Yohanes 8:26. Menerima firman dia, mendengar dia. Gitu. Silakan. Nah, Yesus menerima firman. Apa artinya Yesus menerima firman? Nah, dia itu adalah firman yang hidup turun ke bumi. Kan dia wujud. Ibrani 1 ayat 3. Ibrani 1 ayat 1 sampai 3. Yesus adalah wujud dan gambar Elohim.
Mengapa itu kalian tolak? Mengapa yang Yohanes ini, Yohanes ini, Yohanes ini, itu saja yang kalian terima? Sementara di dalam Ibrani 1 ayat 3, Yesus adalah wujud dan gambar Elohim. Kenapa kalian tolak? Kenapa enggak kalian dengung-dengungkan itu? Kenapa enggak kalian gombar-gombarkan itu? Bahwasanya Yesus itu adalah wujud daripada Elohim itu. Mengapa kalian tidak bicarakan itu? Gak pernah kalian kutengok pernah membicarakan Yesus adalah wujud dari Elohim. Gak pernah. Tapi mana yang salah-salah, mirip-mirip yang agak mau menjatuhkan Yesus, itulah yang kalian ambil-ambil. Nah sementara Yesus sendiri sudah dikatakan Yohanes, yaitu muridnya, di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Di situ sudah real bahwasanya sebelum Yesus itu turun ke bumi, dia adalah firman. Dia adalah bersama-sama dengan Elohim itu. Masih mau kalian sangkal, terserah. Jadi gini, Yesus adalah wujud dari Elohim. Elohim itu tidak punya wujud. Makanya dalam Keluaran 9:14, Yesaya 40:18, tidak ada yang seperti aku di muka bumi ini. Dengan siapa hendak kamu samakan aku? Jadi tidak punya wujud dia, roh kata Yesus. Nah, terus katanya firman jadi manusia. Tidak pernah firman itu, Budani, tidak pernah menjelma. Firman itu kan perkataan. Di mana datanya? Keluaran 34:28, Yeremia 15:16, Yeremia 30 ayat 4, Yehezkiel 3 ayat 4. Perkataan firman itu. Karena firman itu perkataan, tidak pernah menjelma, tapi diperdengarkan. Nabi Musa mendengar firman Tuhan, Yesus mendengar firman Tuhan. Mana datanya Yesus mendengar firman? Yohanes 15:15, Yohanes 8:40, Yohanes 8:26, Yohanes 5:30. Karena firman itu perkataan, juga firman itu menciptakan, ya. Allah menciptakan dengan berfirman. Contohnya Kejadian 1 ayat 3, berfirmanlah Tuhan, jadilah terang. Kejadian 1 ayat 6, berfirmanlah Tuhan, jadilah cakrawala. Gitu. Jadi firman ini tidak pernah menjelma. Firman ini diterima Musa menjadi Taurat, diterima Yesus menjadi Injil, diterima Nabi Muhammad menjadi Al-Quran. Karena Nabi Muhammad, Yesus, Musa penyampai firman. Yohanes 3:34. Itu yang benar. Oke, lanjut. Aku Pak Ustaz. Elohim tidak punya wujud, ya. Mana ada Elohim kami punya wujud? Elohim kami itu adalah roh yang tak kelihatan. Makanya dia mengutus dirinya, itulah wujudnya turun ke bumi maksudnya. Bukan Elohim itu yang turun ke bumi, tapi firman itu yang menjadi manusia. Itulah wujudnya di bumi. Itu maksudnya. Bukan Elohim itu yang di bumi, bukan. Tetapi firman itu telah menjadi manusia. Firman itu bukan jadi manusia, kata Pak Ustadz. Ya. Nah, makanya dia menjadi manusia setelah di perjanjian baru. Mana ada lagi ayat yang mengatakan langsung Elohim berbicara kepada ini. Langsung Yesus itu sendirilah firman itu. Karena dia adalah diri dari Elohim itu. Gak ada lagi perkataan Elohim menyampaikan kepada para nabi semasa kehidupan Yesus. Dia sendirilah firman Elohim itu menjadi manusia. Masa itu aja kalian gak ngerti? Aduh gawat sih. Nah, satu lagi, firman itu adalah perkataan. Memang iya, jadi perkataan-perkataan Elohim itu di dalam Yesuslah semua sewaktu dia turun ke bumi. Begitu Pak, silakan. Jadi gini Bu Dani, kalau ajaran pagan memang Tuhan dewa sendiri yang turun ke dunia. Misalnya di India, Wisnu turun sendiri jadi Krishna, jadi Sri Rama. Tapi kalau ajaran Samawi, tidak ada Tuhan mengutus dirinya, gak ada. Yang ada Tuhan mengutus seorang. Yesaya 19:20. Ketika Tuhan ingin menyelamatkan Israel, maka dia mengutus seorang juru selamat. Siapa juru selamat? Dia para nabi itu seorang. Musa orang, Yesus orang, Nabi Muhammad orang manusia. Makanya di dalam Keluaran, Ulangan 18:18, apa kata Tuhan? Aku akan membangkitkan nabi sepertimu Musa. Jadi Yesus itu nabi. Sepertimu Musa, maksudnya apa? Dia mempunyai tugas menyelamatkan Israel, menerima firman seperti Musa. Aku akan menaruh firmanku di dalam mulutnya. Maksudnya apa? Dia menerima firman, nanti oleh Yesus disampaikan kepada umatnya. Benar, kata Yesus, sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku, telah aku sampaikan kepada mereka. Jadi ajaran Samawi tidak pernah Tuhan mengutus dirinya. Yang ada, Tuhan mengutus seorang. Tuhan mengutus Nabi, Ulangan 18:18. Tuhan mengutus seorang, Yesaya 19:20. Lalu, orang tersebut menerima firman, Yohanes 12:50.
apa yang aku sampaikan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah kepadaku. Jendar. Gitu. Oke. Oh, baik. Yesus, kata Pak Ustadz tadi, Yesus itu nabi, bukan Tuhan. Oke, sekarang beranikah seorang nabi berkata seperti ini? Akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepada aku akan hidup walaupun sudah mati. Berani? Yohanes 11 ayat. Berani? Tunggu sebentar, belum Pak. Sabar. Yohanes 11 ayat 25. Yesus Aku juga berkata, berani, ya, aku juga berani, aku ngomong berani. Aku adalah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepada aku akan hidup walaupun sudah mati. Oke? Apalagi yang dikatakan Yesus? Aku akan menghakimi dunia. Yohanes 9 ayat 39. Berani? Adakah perkataan seorang nabi atau manusia berani berkata, aku akan datang ke dunia untuk menghakimi, aku akan membangkitkannya di akhir zaman. Yohanes 6 ayat 40. Lalu adakah para nabi berani berkata, aku akan datang bersama para malaikatku, aku akan menyuruh para malaikatku untuk mengumpulkan segala bangsa dari 4 penjuru bumi. Mana? Nanti tunjukkan data. Para nabi berkata seperti yang aku ucapkan tadi. Udah, adakah nabi berani seperti itu? Hanya penguasa yang berani berkata, aku adalah kebangkitan dan hidup. Nah itu. Silakan. 3 ayat aja sudah gampang sebenarnya. Tapi kalian selalu mengeraskan hati kalian, tapi nggak apa-apa. Silakan. Izin saya sapa dulu Ustaz Alif. Assalamualaikum Ustaz Alif. Waalaikumsalam. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Ustaz Alif. Lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lanjut Ustaz Afwan. Lanjut. Ya habis ini kita gantian ya biar enak, biar sama-sama ngomong. Oke, pertama akulah kebangkitan. Barang siapa yang percaya kepadaku, kan gitu. Nah, kebangkitan apa? Yesus sendiri tidak bisa bangkit, Bu Darni. Dia dibangkitkan. Kisah Para Rasul 2:32 atau Kisah Para Rasul 5:30. Jadi dia tidak bisa bangkit. Tuhan yang membangkitkan dia. Terus akulah menghakimi. Ingat, semua para nabi itu memang menghakimi sesuai dengan yang diperintahkan oleh Tuhannya. Walaupun Nabi Muhammad yang menghakimi sesuai dengan apa yang dia dengar. Misalnya kita baca Al-Quran ya, An-Nisa ayat 105. Inna anjalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nas bima arakallahu wa la takun lil khainina khosima. Sungguh kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad, membawa kebenaran agar engkau mengadili, menghakimi antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Sama seperti Yesus, menghakimi sesuai dengan apa yang dia dengar. Yohanes 12:48. Barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya. Nah, firman dapat dari mana dia? Dari Tuhan. Mana datanya? Yohanes 12:50. Apa yang aku sampaikan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah kepadaku. Jadi Yesus dengan Nabi Muhammad sama-sama menghakimi pakai firman yang dia terima dari Tuhannya. Gitu. Jadi kamu pakai ayat apapun tetap menampol dirimu sendiri. Ya. Oke, aku lagi. Tadi kan Bapak bilang Yesus sendiri tidak bisa bangkit. Allah lah yang membangkitkannya. Allah ini siapa? Itu adalah ilahinya Yesus. Yesus kan datang daripada ilahi itu. Tentu ilahi itu yang membangkitkan diri sendiri. Dia itu, ilahi itu, Elohim yang membangkitkan itu adalah hakikatnya Yesus. Ya, jangan Sebentar. Itu Darni, ini sudah jadi oneness sekarang. Sudah oneness itu bukan Tritunggal lagi. Tritunggal itu kan. Lanjut. Nggak apa-apa, oneness dan Tritunggal bisa kugabungkan itu, ya. Sebenarnya sama, ajaran itu hampir sama, tapi karena keras kepala, jadi saling sedikit ya persalahannya. Oke, aku lanjutkan ya. Yesus sendiri tidak bisa bangkit, Allah lah yang membangkitkannya. Allah itu siapa? Allah itu adalah ilahinya Yesus. Hakikatnya Yesus lah ilahi itu, Elohim itu. Jadi jangan salah. Makanya dia sekarang berada di kerajaan surga. Matius 28 ayat 19, ayat 18. Kalau dia manusia, dia pasti mati di kuburan, tidak bangkit-bangkit. Tapi karena dia adalah
berkuasa, sekarang dia berada di surga. Ada ayatnya, bukan karang-karang, bukan congor-congor. Matius 28 ayat 18, itu baru paten. Jadi kami umat Kristen bersyukur kami punya Tuhan sekarang yang ada di kerajaan surga, berkuasa dan akan datang menghakimi dunia. Jangan main-main kalian. Oke, Yohanes sudah. 9 sudah dikatakan, Sudah. aku akan datang ke dunia untuk menghakimi. Maaf Pak, Oke, semangat sudah. aku Pak, semangat, sorry. Oke, tidak apa-apa, saya juga semangat. Oke, jadi gini, pertama, Yesus dibangkitkan oleh Allah. Siapa itu Allah? Allah itu bukan dirinya. Mana datanya? Yo, Bapak Matius saya. 11:25. Ya, di dalam Matius 11:25 bahwa Allah itu adalah Tuhannya Yesus, Allah Bapa itu. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Jadi Allah Bapa itu bukan dirinya, tapi Tuhannya. Makanya kata Yesus, Bapa lebih tinggi daripada aku. Yohanes 13:16. Bapa lebih besar dari aku, daripada aku. Yohanes 14:28. Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Aku juga mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Yohanes 5:26. Karena aku dan Bapa beda, makanya aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Yohanes 20 ayat 17. Jadi beda. Kalau Budani mengatakan Bapa itu adalah dirinya sendiri, kata Yesus beda. Ya, nah, terus yang terakhir, Yesus ada di surga. Iya. Kenapa kok ada di surga? Karena dia mentuhankan Allah. Karena kata Yesus, kalau kamu ingin hidup kekal di surga, mentuhankan Allah. Yohanes 17:3, Yohanes 5:24, Matius 19:16. Jadi wajar kalau dia masuk surga karena dia mentuhankan Allah Bapa. Nah, kalau Kristen neraka karena mentuhankan manusia Yesus. Ah, gitu. Aku lagi. Oke, oke, Bu Dani, Bang Dani. Ini kita gantian aja ya. Ada Ustaz Alif. Ya, silakan dilanjut. Ayo, saya nyimak dulu. Mohon izin Pak, Pula, ini Bang, apa ini? diskusi lintas Santus. iman kah? Oke. Ini Santos Kristen kan? Ya, saya Kristen. Oke. Itulah dulu. Kalau mau gantian boleh silakan. Nanti aku istirahat dulu sebentar. Nanti aku main lagi. Aku cuman pengen tanya aja sih, ini diskusi lintas iman atau cuman satu iman aja? Dua-duanya boleh. Boleh dua Pak. Aku kan karena udah nampak wajahku nggak boleh sembarangan ke Al-Quran. Kena guru aku nanti Pak. Kalau Abang mau nanya apa saja, tak jawab pakai Bapak Quran. lah ya, silakan. Tuh, agak berat sih Ini kalau aja abang cari tema sendiri yang abang kuasai dengan apologet Islam itu Ustadz Alif nanti. Apa tema yang mau sampean debat? Yang mau diskusikan silakan. ya saya cuma pengen tanya, terkadang kan jadi pertanyaan ya, apakah sholat itu ada dalilnya? Aqimi sholat tarfain nahar wa zulafa minal lail. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Surat Hud 114. Kerjakanlah. Coba bertanya yang berat-berat lah teman-teman Kristen ini. Aduh. Tapi gini loh Pak, sholat itu kan dari ortodoks. Ustadz Alif, masuk Ustadz. Ya kalau ortodok itu sholat berarti dia mengikuti ajaran Yesus.